Baik teman-teman, kita lanjutkan materi minggu lalu. Nah, di dalam eh, manajemen mutu, ya, tentunya kita telah mengenal yang namanya the Juran Trilogy. Ya. Jadi ada tiga tahap di dalam eh, eh, manajemen mutu. Ya. Yang pertama adalah perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan juga perbaikan mutu. Ya. Di dalam perencanaan mutu itu ada yang namanya menentukan siapa pelanggannya. Nah, jadi langkah pertama di dalam menentukan siapa pelanggan yang akan dilayani oleh organisasi, pelanggan dapat terdiri dari pelanggan eksternal yang membeli produk atau layanan dan pelanggan internal, yaitu departemen atau individu lain dalam organisasi yang membutuhkan output dari suatu proses. Nah, maksudnya gini teman-teman. Jadi di dalam organisasi atau perusahaan itu ada dua pelanggan, yaitu adalah pelanggan eksternal, yaitu orang yang membeli produk kita, dan juga pelanggan internal. Maksudnya adalah ketika kita bagian produksi, maka kita melayani bagian gudang. Bagian gudang melayani bagian penjualan atau bagian pengiriman. Bagian penjualan juga melayani bagian keuangan. Bagian keuangan dan seterusnya. Maka berputar seperti itu. Maka mutu itu bukan hanya tentang bagaimana memberikan yang terbaik kepada pelanggan eksternal, tetapi juga memberikan pelayanan terbaik kepada karyawan di internal juga. Ya. Sering saya sampaikan bahwasanya ketika karyawan itu merasa nyaman di satu perusahaan, maka dia akan memberikan yang terbaik untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan eksternal. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah kita lakukan yang namanya identifikasi kebutuhan pelanggan. Ya. Setelah kita menentukan, kita tahu bahwasanya ada pelanggan internal dan eksternal, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan dan harapan mereka, ya, terhadap produk atau layanan yang disediakan. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi mengenai preferensi, persyaratan, dan kriteria yang dianggap penting oleh pelanggan. Jadi ketika kita tahu nih target market kita, ya, atau orang yang membeli produk kita itu menginginkan produk yang seperti apa, pelayanan yang seperti apa, dan harganya seperti apa itu pun juga berpengaruh. Ya. Poinnya kemarin adalah mutu eh, produk itu dikatakan bermutu ketika produk tersebut sama dengan harapan konsumen atau lebih baik. Ya kan? Ada standar minimal dari kualitas produk yang diharapkan oleh pelanggan. Hmm. Yang ketiga adalah mengembangkan produk. Ya. Berdasarkan kebutuhan pelanggan, organisasi mengembangkan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Pada tahap ini, perencanaan dilakukan untuk merancang produk dengan fitur-fitur yang diinginkan oleh pelanggan. Ya. Jadi ketika kita sudah menentukan siapa pelanggan kita identifikasi maunya seperti apa, lalu kita buat produk yang sesuai dengan harapan mereka. Berikutnya, yang keempat adalah mengembangkan sistem dan proses. Ya. Organisasi mengembangkan sistem dan proses yang diperlukan untuk memproduksi atau menyediakan produk atau layanan tersebut. Proses-proses ini mencakup langkah-langkah operasional yang harus dilakukan, sumber daya yang dibutuhkan, serta kontrol dan pengawasan yang diperlukan untuk mencapai mutu yang diinginkan. Ya. Jadi, ketika kita sudah berhasil memenuhi standar atau keinginan atau harapan dari konsumen, maka kita perlu juga meningkatkan. Ya. Untuk apa? Agar pelanggan lebih puas, agar pelanggan juga bisa setia dengan produk kita. Ya. Karena ketika satu produk itu dikatakan enak, ya, ketika dikonsumsi terus-menerus, maka itu akan menjadi biasa. Sesuatu yang istimewa, ya, ketika dikonsumsi terus-menerus itu akan menjadi biasa. Maka perlu adanya pengembangan, ya,
baik pengembangan sistem maupun proses yang diterapkan, ya, agar konsumen juga mendapatkan experience atau pengalaman yang berbeda. Berikutnya adalah menyebarkan rencana kepada level operasional. Ya. Rencana perencanaan mutu yang telah dikembangkan kemudian disebarkan kepada level operasional dalam organisasi. Informasi tentang kebutuhan pelanggan, spesifikasi produk, dan proses yang harus diikuti akan disampaikan pada individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan tugas-tugas operasionalnya. Ya. Jadi analoginya adalah kita tentukan dulu karya, kita tentukan dulu target marketnya, kita identifikasi kebutuhannya, lalu kita buat produknya. Lalu ketika sudah berhasil membuat produknya sesuai dengan harapan mereka, maka kita kembangkan, lalu kita sebarkan lagi ke bagian produksi untuk melakukan atau membuat produk yang sesuai dengan apa yang dikembangkan tadi. Berikutnya, yang kedua adalah tentang pengendalian mutu. Ya. Yang pertama adalah menilai kinerja mutu aktual, yaitu adalah menilai kinerja mutu aktual dari produk atau proses yang sedang dilakukan. Hal ini melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai hasil produksi, pengukuran kualitas, dan indikator mutu lainnya. Ya. Jadi kita lihat ketika produk itu sebelum dipasarkan, maka perlu dicek dulu bagaimana hasil produksinya, bagaimana kualitasnya, bagaimana indikator mutu apa saja yang dinilai, ya, itu pun perlu dilihat. Yang kedua adalah membandingkan kinerja dengan tujuan. Ya. Setelah kinerja mutu aktual dinilai, langkah selanjutnya adalah membandingkan kinerja tersebut dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan mutu mencakup sasaran-sasaran yang ingin dicapai dalam hal mutu produk atau proses tertentu. Ya. Jadi ketika sudah ditinjau atau dilihat atau dinilai, maka kita lihat nih dari standarnya itu sama nggak hasilnya? Apakah lebih baik atau kurang? Ya, ketika kurang maka harus ditingkatkan nih. Ya. Yang ketiga adalah jika terdapat beberapa perbedaan antara kinerja mutu aktual dan tujuan yang ditetapkan, langkah terakhir adalah bertindak berdasarkan perbedaan tersebut. Tindakan yang diambil dapat berupa perbaikan proses, identifikasi dan penghapusan penyebab ketidaksesuaian, atau pengaturan ulang tujuan mutu yang lebih realistis. Jadi tiga hal ini yang dilakukan ketika data aktual atau produk yang jadi dengan tujuan dari mutu dari perusahaan itu berbeda. Yang ketiga adalah perbaikan mutu. Ya, jadi langkah pertama dalam perbaikan mutu adalah mengembangkan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung upaya perbaikan. Ya, infrastruktur ini mencakup sumber daya manusia, teknologi, fasilitas, dan sistem manajemen yang diperlukan untuk melaksanakan proyek perbaikan. Ya, jadi yang namanya perbaikan itu tentunya butuh penyesuaian, baik SDM-nya, baik teknologinya, baik tata letaknya atau fasilitasnya itu pun perlu dikembangkan. Yang kedua adalah eh, mengidentifikasi bagian-bagian dalam organisasi yang membutuhkan perbaikan. Ya. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap proses, sistem, atau produk yang tidak memenuhi standar mutu atau tidak efisien. Berdasarkan identifikasi tersebut, proyek perbaikan dapat ditetapkan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi. Yang terakhir adalah membentuk tim proyek. Ya. Jadi setelah proses atau proyek perbaikan ditetapkan, maka berikutnya adalah membentuk tim proyek yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan proyek perbaikan tersebut. Tim proyek ini terdiri dari anggota tim yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan proyek perbaikan. Mereka akan bekerja sama dalam menerapkan perubahan yang diperlukan dan mengawasi implementasi proyek perbaikan. Jadi
Yang pertama dilakukan untuk perbaikan mutu adalah mengembangkan infrastruktur, mengidentifikasi bagian-bagian yang membutuhkan perbaikan, dan juga membentuk tim proyek untuk melakukan perbaikan. Ya. Jadi tiga hal itu yang dilakukan oleh Juran Trilogi ya, dalam proses manajemen mutu, yaitu perencanaan mutu, pengendalian mutu, dan juga perbaikan mutu. Ya. Sedangkan menurut metode Philip B. Crosby, ya, ada yang namanya dalil manajemen mutu. Ya. Jadi berbeda halnya seperti yang sebelumnya, ya. Definisi mutu adalah sama dengan persyaratan. Yang kedua, sistem mutu adalah pencegahan. Yang ketiga adalah kerusakan nol atau zero defect merupakan standar kinerja yang harus digunakan. Yang keempat adalah ukuran mutu adalah risk of non-conformance. Ya. Yang pertama adalah definisi mutu adalah sama dengan persyaratan. Ya. Jadi eh, ini merupakan kesesuaian produk atau layanan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Ya. Dalam hal ini, kesesuaian mutu terjadi ketika produk atau layanan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Ya. Jadi produk dikatakan bermutu ketika sudah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. Yang kedua, sistem mutu adalah pencegahan. Jadi pencegahan ketidaksesuaian mutu adalah lebih baik daripada melakukan inspeksi atau perbaikan setelah terjadinya ketidaksesuaian. Dalam metode Crosby, sistem mutu dirancang untuk mencegah terjadinya kesalahan atau ketidaksesuaian sejak awal. Ya. Jadi metode ini dirancang agar memang ada kalau ketika ada kemungkinan-kemungkinan ketidaksesuaian maka harus segera diperbaiki. Ya. Yang ketiga adalah kerusakan nol atau zero defect. Ya. Jadi yang berarti bahwasanya mencapai tingkat nol ketidaksesuaian mutu. Hal ini berarti bahwa organisasi harus berkomitmen untuk mencapai mutu yang sempurna dan menghilangkan kesalahan atau cacat. Yang keempat adalah ukuran mutu seharusnya berfokus pada biaya dari ketidaksesuaian mutu, ya, seperti biaya perbaikan, biaya jaminan mutu, dan biaya kehilangan pelanggan akibat ketidaksesuaian mutu. Dengan mengukur biaya-biaya ini, organisasi dapat menganalisis dampak ketidaksesuaian mutu dan mengambil tindakan untuk menguranginya. Ya. Jadi metode Philip Crosby ini mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan dan zero defect dalam upaya meningkatkan mutu dengan memahami definisi mutu sebagai kesesuaian dengan syaratan, menetapkan sistem mutu yang mencegah ketidaksesuaian, mengadopsi standar kinerja zero defect, dan mengukur biaya non-konformitas. Organisasi dapat mencapai perbaikan mutu yang signifikan. Ya. Jadi menurut Philip B. Crosby, ya, ini merupakan semacam apa ya pelaksanaan atau perencanaan itu diutamakan. Jadi perencanaan itu di awal sehingga apa? Sehingga meminimalisir resiko ataupun kesalahan di awal. Jadi eh, sistemnya adalah seperti ini metodenya. Jadi ketika kita ingin membuat suatu produk, ya, kita lihat, kita identifikasi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi ketika proses produksi. Ya. Lalu kita perbaiki agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, intinya adalah seperti itu.